Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firasol Haq dari Prodi Sistem Informasi dari kampus Unwaha. Di sini saya akan menerangkan analisis SWOT untuk diri saya sendiri. Pernah nggak sih kalian mikir sebenarnya gue ini orangnya gimana? Apa kelebihan gue? Apa kelemahan gue? Terus dari semua itu ada peluang dan ancaman nggak buat masa depan gue? Nah, di video ini gue bakal bahas analisis SWOT dari gue sendiri menurut mahasiswa sistem informasi. Terus, SWOT itu apa sih sebenarnya? SWOT adalah singkatan dari strengths, weakness, opportunities, dan threats. Susah menyebutnya itu. Jadi kita bakal bahas 4 hal itu satu persatu. Tentunya dari sudut pandang gue sebagai mahasiswa sistem informasi dari kampus Unwaha. Yuk langsung saja kita mulai. Yang pertama kita bahas ini strengths, atau artinya kekuatan ya guys ya. Oke, bagian pertama adalah kekuatan gue. Apa sih yang bikin gue merasa memiliki nilai lebih? Let's check it out. Pertama, suka menulis. Gue selalu mencatat hal yang menarik buat gue. Bisa dari ide random, kata kunci dari kata mata kuliah, atau bagian kode yang error, biar nggak ngulang kesalahan yang sama. Ini bikin gue lebih gampang nge-review dan ingat hal-hal yang penting menurut gue ya. Meski nggak selalu detail yang dibahas, tapi gue tetap suka nyatet kok. Yang kedua, penasaran dan suka memecahkan masalah. Kalau ada error di kode atau sistem yang gue buat, gue selalu nggak bakal nyerah sebelum nemu solusinya. Ya, gue tipe orang yang suka cari-cari referensi sih, suka uji coba sendiri, dan sampai akhirnya masalahnya kelar. Mudah bergaul, tapi ada tapinya nih. Gue suka gampang banget akrab sama orang yang baru, tapi nggak bisa maksa buat dekat sama orang lain yang suka nutup diri atau nggak mau sharing tentang dirinya. Ya memang sih laki-laki nggak cerita tuh yang lainnya. Gua nggak suka maksa, jadi nggak maksa ikut akrab juga. Dan jadi kalau kalian tipenya orangnya asik gitu ya, ngobrolnya nyambung, kita bakal cocok. Jadi sade-sade ya sama gua. Yang kedua, kekuatan gue yang kedua yaitu nggak gampang terpengaruh gosip atau berita buruk. Gue bukan tipe orang yang gampang percaya berita simpang siur gitu aja, nggak bakal. Harus ada fakta dan logika yang jelas, baru gue percaya. Makanya gue sering introspeksi diri sebelum menelan mentah-mentah suatu informasi. Selanjutnya, kekuatan gue selanjutnya yakni suka dengerin pendapat orang. Ya, itu benar. Gue selalu terbuka buat masukan dan kritik, karena menurut gue kalau mau berkembang kita harus dengerin sudut pandang orang lain juga kan. Gak boleh kita harus sok gue yang paling bener nih, gak mau dengerin apa itu. Apa itu pendapat apa itu. Enggak, gue bakal dengerin gak pendapat kalian. Yang pembahasan oke. Sekarang kita bahas pembahasan yang selanjutnya, yakni weakness atau kelemahan. Di dunia ini nggak ada manusia yang sempurna ya. Nah, maklum lah, namanya juga manusia bukan boy. Dan ini beberapa hal yang menurut gua jadi tantangan buat diri sendiri. Yang pertama yakni
terlalu kritis sama hal yang nggak disuka. Yap, namanya juga nggak suka, nggak bisa dipaksa dong. Kalau ada sesuatu yang menurut gue nggak masuk akal atau nggak efektif, gue bakal ngekritik, kadang terlalu frontal juga jadi bikin komunikasi kurang enak. Jadi gue itu orangnya belak-belakan banget gitu kalau nggak suka sama pembahasan atau apapun itu. Namanya juga nggak suka, kadang gue frontal banget, jadi suka cari musuh gitu. Padahal gue nggak, niatnya nggak cari musuh. Selanjutnya takut tertinggal dengan orang sekitar gue. Gue sih sering ngerasa takut kalau orang-orang di sekitar gue lebih berkembang. Yap, itu benar. Kalau orang-orang dekat gue udah berkembang jauh, gue itu suka insecure gitu sama gue sendiri. Selanjutnya, sulit termotivasi kalau tekanannya setengah-setengah. Nah, setengah-setengah. Sulit termotivasi kalau tekanannya setengah-setengah. Kalau tantangannya biasa saja, gue malah jadi males-malesan gitulah. Ya tantangannya gitu-gitu aja, nggak berat-berat amat. Gue butuh tantangan yang lebih serius buat perform secara maksimal. Jadi apa itu tantangan setengah-setengah? Enggak lah, lanjut pembahasan. Kelemahan saya selanjutnya, sulit memahami hal baru kalau nggak fokus. Kalau ada materi atau konsep yang baru yang susah, gue harus benar-benar fokus dan butuh banget waktu lebih buat menyerapnya. Kadang pilih orang gue dikasih informasi gini ya, tentang modul baru tentang Laravel. Sekarang udah Laravel 12 ya kayaknya. Ya sekarang gue masih di Laravel 10. Nah itu kadang susah memahami modul baru gitu. Yang selanjutnya nggak mau bertele-tele ya, pembahasan selanjutnya. Kadang salah pilih kata saat ngasih masukan. Gue suka ngasih saran ke orang lain, tapi kadang pilihan katanya yang terlalu belak-belakan. Akhirnya bukannya membantu, malah bikin orang lain tersinggung. Aduh, ini yang susah. Yang selanjutnya, perfeksionis tapi malah lama selesai. Gue itu suka perhatiin detail-detail kecil gitu. Gue sering terlalu fokus sama hal detail kecil, jadinya pekerjaan malah lama kelar. Padahal kadang yang penting itu selesai dulu ya, ya kan ya. Tapi seperti layaknya buat web gitu ya, yang harus selesai dari header sampai footer itu selesai. Tapi gue malas fokusnya di bagian cover. Kalau ini animasi tampilan gitu, padahal itu harusnya belakangan ya, harusnya selesai dulu aplikasinya, baru bagian itu pengembangan developernya. Yang kelemahan gue yang selanjutnya yaitu kurang spontan dalam berbicara. Gue butuh persiapan yang benar-benar matang sebelum ngomong di depan banyak orang, dan ini benar-benar yang sangat sulit saya atasi ini. Gue bener-bener kurang spontan kalau nggak ada persiapan sama sekali. Sebelum ngomong di depan banyak orang, kalau nggak kadang gue ngeblank atau ngomongnya nggak jelas gitu, apa yang gue omongin itu nggak jelas banget karena nggak ada persiapan sama sekali. Selanjutnya, sulit bertahan di organisasi yang nggak efisien menurut saya. Kalau sistemnya ribet dan nggak produktif, gue bakal cepat kehilangan minat buat bertahan di organisasi itu. Apalagi organisasinya nggak jelas gitu, dipaksa masuk, enggak dengan gue keluar aja. Dan selanjutnya, pembahasan selanjutnya ya ini opportunities, yang berarti peluang. Sekarang kita bahas peluang yang bisa gue manfaatin dari kekuatan yang gue punya tadi ya.
ya dari strength tadi yang pembahasan kita saya jelaskan tadi di awal. Peluang pertama ya ini industri TI lagi booming guys. Sekarang apa sih yang enggak TI, dikit-dikit TI sekarang ya. Dunia TI berkembang pesat terutama di bidang sistem informasi, artinya peluang kerja dalam proyek di bidang ini makin banyak dong. Dikit-dikit TI karena yang kedua bisa belajar dari komunitas dari teknologi ada. Nah ini kadang gue nyari grup atau komunitas tentang TI meski saya gue join doang, kadang kagak nimbrung di dalamnya, baca-baca doang. Ada banyak komunitas online yang bisa bantu gue belajar lebih cepat dan ngadepin solusi dari masalah yang gue hadapin. Selanjutnya peluang selanjutnya yakni kemampuan mencatat dan dokumentasi yang berguna, yakni ini tadi kan gue sentuhin banget kan, nulis dikit-dikit nulis meski kagak jelas tapi gue paham apa yang gue tulis. Di industri IT dokumentasi itu penting banget kan, kebiasaan gue mencatat ide dan error bakal berguna banget buat kerja nanti. Yang peluang selanjutnya banyak peluang freelance dan project web. Ini karena permintaan sistem berbasis web yang tinggi, gue bisa manfaatin skill gue buat freelance atau startup sendiri atau bahkan buat perusahaan sendiri kalau bisa. Oke, selanjutnya terbiasa introspeksi diri. Nah ini membantu gue banget buat terus berkembang tanpa terdistraksi hal-hal yang nggak penting. Jadi dikit-dikit harus introspeksi diri gue ini. Nah itu peluang. Yang terakhir, pembahasan terakhir yakni threats, yang berarti ancaman. Kita masuk ke ancaman. Apa saja yang bisa menghambat perkembangan gua? Yang pertama, persaingan di dunia IT sangat ketat. Kalau nggak terus belajar, kita ketinggalan jauh sama orang lain. Apalagi gue sukanya minder dengan orang-orang di sekitar gue. Yang kedua, tekanan sosial bisa menghambat produktivitas. Nah, akibat jadi terlalu mikirin perkembangan orang lain, kadang malah bikin stres sendiri. Apalagi orang-orang terdekat saya itu sudah bisa gini, sudah bisa gitu, pencapaian ini, pencapaian itu, insecure gue. Selanjutnya, kurangnya spontanitas dalam berbicara bisa jadi hambatan. Nah ini masih susah banget. Di dunia kerja kita sering dituntut buat berbicara spontan dan menyampaikan ide dengan jelas. Selanjutnya, terlalu kritis menyebabkan konflik. Kalau nggak dikontrol, sikap terlalu kritis bisa komunikasi kurang nyaman. Lanjut lagi ya, tantangan beradaptasi di lingkungan yang kurang efisien. Harus belajar lebih fleksibel biar tetap bisa produktif dan di kondisi apapun. Udah itu saja dari analisis SWOT dari diri gue sendiri ya, mahasiswa sistem informasi dari kampus Unwaha. Gimana? Kalian sudah bikin SWOT buat diri sendiri belum? Kalau belum, coba deh buat. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.